Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 71 yang Ibu cintai. Ibu akan menjelaskan slide atau catatan berupa foto minggu lalu yang Ibu berikan kepada kalian. Yang Ibu minta kalian mencatatnya ulang di buku tulis. Tujuan dari Ibu meminta kalian menulis ulang di buku tulis kalian itu tidak lain tidak bukan agar kalian membaca dan mempelajarinya. Kalian menulis berarti kalian membaca dan kalian tentu akan mempelajarinya. Itu tujuan utama Ibu ya, bukan untuk memberatkan. Oke, kita membahas tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan bukan bilangan yang asing bagi kalian. Di SD ini sudah dipelajari dan dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita temukan ya. Misalnya ibu kamu minta belikan ke kamu gula setengah kilo atau minta beli minyak goreng 1/4 kilo, ya itu adalah pecahan ya kan. Dan ada hal nyata lagi yang seperti Ibu jelaskan minggu lalu juga bahwa pecahan itu ada dalam Al-Quran, yaitu di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, di situ jelas tertulis pecahan yang di dalam Al-Quran ya, yang tentang harta warisan. Oke, kita tidak akan membahas itu karena kita bukan expertnya di situ. Apa itu pecahan? Kenapa kita mempelajari pecahan? Jadi tujuan kita mempelajari pecahan ini adalah yang pertama kita ingin menyederhanakan nilai pecahan atau menentukan pecahan senilainya. Lalu membandingkan pecahan, yang ketiga mengurutkan pecahan, yang keempat adalah melakukan operasi hitung pecahan. Operasi hitung itu sama seperti pada bilangan bulat, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Apa itu pecahan? Tadi sudah Ibu ulas sekilas apa itu pecahan. Jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan atau bilangan bulat yang tidak bulat pecahan itu. Jadi bilangan bulat yang tidak bulat itu artinya bilangan dia berupa bilangan bulat tapi dia ada dua bilangan bulat dipisahkan oleh tanda bagi atau tanda per ya kan. Atau bagian dari keseluruhan. Jadi itu adalah disebut dengan pecahan. Dalam pecahan itu ada pembilangan dan penyebut. Jadi tadi ada dua bilangan bulat. Pembilangnya yang bagian atas, penyebutnya bagian bawah. Pemisah dari dua bilangan ini adalah tanda garis bagi. Tanda garis bagi boleh ditulis dengan garis lurus seperti ini, boleh juga dengan garis miring. Kalau di handphone kita seperti kemarin, Ibu tidak bisa mengetik dengan garis lurus, akhirnya kita dengan garis miring, tidak masalah ya. Yang jelas kita tahu itu bentuknya pecahan. Jadi di sini misalkan ada P dan Q, itu ada dua bilangan bulat, entah bilangan bulat berapa saja P, berapa saja Q, itu pokoknya bilangan bulat. Itu hanya variabel yang mewakili dari bilangan bulat yang ada di dunia ini yang kita ketahui. Oke. Q syaratnya tidak boleh 0. Kalau 0, maka itu menjadi P bagi 0 atau bilangan bulat dibagi 0. Bilangan bulat dibagi 0 itu tidak terdefinisikan, ya kan? Tidak terhingga. Jadi kalau tidak terhingga ya tidak tahu berapa kan. Jadi itu tadi syaratnya tidak boleh 0. Sebenarnya kalau 1 boleh saja, tapi jadinya bilangan bulat bukan bilangan pecahan. Jadi kalau Ibu lebih suka juga menambahkan tidak 0, tidak 1. Kalau 1 dia bukan bilangan pecahan, tapi bilangan bulat ya. Oke, contohnya ada 2/5. Dibacanya 2/5. 2 itu adalah pembilang. Pembilang itu bilangan bulat bagian atasnya atau bilangan di bagian atasnya. Lalu penyebut adalah bilangan di bagian bawahnya atau di posisi bawah dari garis pemisah. Itu ada gambar kue, mudah-mudahan bisa dilihat nih. Kuenya tadinya satu loyang panjang, kue bolu gulung, lalu dipotong menjadi 5 bagian. Kalau diambil satu potong itu dituliskannya menjadi dalam bentuk pecahan 1/5 atau 1/5. Jadi seperti ini. Kalau diambil 2 potong, maka yang 2 potong ini menjadi 2/5. 5-nya itu yang satu loyang utuh tadi dipotong menjadi 5 bagian sama besar, seperti tidak pada gambar. Kalau diambil 3, berarti 3/5 atau 3/5. 3/5 bagian ya. Jadi itu adalah bentuk pecahan. Nah, ini ilustrasi dalam bentuk gambar. Oke. Nah, ini ilustrasi dalam bentuk gambar ini adalah yang diarsir itu bagian pembilang. Kita sepakati ya, yang diarsir itu adalah bagian pembilang. Ini ada beberapa yang Ibu tempel. Gambarnya Ibu ambil dari Google ya. Jadi Ibu benerin dulu, ada Ibu perbaiki penentuan pecahannya. Perhatikan gambar nomor 1 di sebelah kiri ada lingkaran yang dibagi menjadi 10 bagian. Nah, sebenarnya ini bukan 10, yang ini kosong nih.
Yang di bawah ini kosong. Jadi dia bukan bagian dari lingkaran, kosong ya. Nah, yang diarsir itu ada 5. Jadi jumlahnya hanya 9 bagian. Jadi sehingga yang diarsir warna biru ini, kita masih yang pertama, 5/9. Jadi ini 5/9. Lalu yang gambar berikutnya ada segi 6. Segi 6 ini dipotong menjadi atau dibagi-bagi menjadi 6 bagian. Sama besar. 5 yang diarsir. 1 tidak. Penulisannya bagaimana ya? 5 dari 6. Tetap begitu. Bukan 5/1. 5 dari 6. Ya. Dari keseluruhan. Bukan dari yang tidak diarsir. Lalu ada segi 3 yang dibagi 3. Seperti ini. Nah, bagaimana menulisnya yang diarsir? Posisi kita melihat yang diarsir itu 1/3. Jadi, 1 dari keseluruhannya, ada 3. Selanjutnya juga ada jajar genjang, ya, yang dipotong-potong menjadi 9 bagian juga. Kita lihat ada 3 yang diarsir, warna oranye ini. Dan ada 9 bagian potongannya, sehingga 3 yang diarsir ini ada 3/9. Yang bawah ini ada segi 7, ya, yang dibagi 7. Ini diarsir semua. Kalau diarsir semua 7/7, ini adalah satu kesatuan atau satu keseluruhan. Dan ini ada 10. Dianggaplah 10 ya, Ibu tidak terlalu bisa kelihatan, tapi 10 yang diarsirnya 3, sehingga 3/10. Selanjutnya ini ada 8 bagian dari belah ketupat. Belah ketupat ini ada 8 bagian dan 5 yang diarsir warna ungu. Maka penulisannya 5/8. Ada jajar genjang, 3 arsir biru, dibagi 4, 3/4. Lalu ada segi 5. 3 diarsir, 2 tidak. Menulisnya 3/5. Kecuali kalau ditanyakan 2 yang tidak diarsir. Bagaimana menulisnya? Berarti yang tidak diarsir 2/5. Bukan 2/3. Ya. 2/5. Lalu yang keempat, yang berlaku sama seperti semuanya berlaku seperti itu ya. Kalau tidak diarsir, melihatnya dari tidak diarsir berarti pernya itu per keseluruhan, bukan yang diarsir. Lalu di bawahnya ada jajar genjang lagi yang dipotong menjadi 9 bagian, yang diarsirnya 4, menulisnya 4/9. Oke. Nah, sebelahnya sama. Yang diarsir dari keseluruhan. Yang pertama lingkaran merah putih, 1 yang diarsir, 1 tidak, berarti 1 dari 2. Lalu ada persegi panjang atau ada segi 4, dibagi 4, 1-nya diarsir merah, berarti 1/4. Ada lingkaran dibagi 3, berarti 1/3. Ada segitiga dibagi 2, maka 1/2. Nah, ini ada lingkaran dibagi 12. Tidak ada 6 yang diarsir, berarti 6/12. Ini ada persegi panjang dibagi 4, sama seperti di atas tadi, 1/4. Ini ada lingkaran dibagi 5. Diarsirnya 1, ya 1/5. Dan yang ini adalah persegi panjang dibagi 4. 2 diarsir, sehingga 2/4. Terakhir ada lingkaran dibagi 4. 3 diarsir, 1 tidak. Penulisannya 3/4. Oke. Pecahan itu di SD, kamu pasti sudah dikenalkan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan kalau pecahan campuran, ada bilangan bulat, ada pembilang, ada penyebut. Jadi kalau misalnya diistilahkan dalam kuenya itu sebenarnya ada 2 loyang. Satu loyang masih utuh. Kalau misalnya 1 ya, untuk 1/2/3, seperti ini, untuk 1/2/3 yang Ibu contohkan, maaf. Lalu 2/3 itu adalah ada loyang satunya yang hanya tersisa 2/3 bagian. Jadi loyang satunya itu dibagi 3, lalu sepertiganya diambil orang, 2/3-nya sisanya 2/3. Jadi kita tuh masih punya kue 1/2/3 bagian. Nah, ini adalah contoh bilangan pecahan campurannya. Cara membacanya 1/2/3. Ya, sudah Ibu jelaskan, Ibu rasa di SD juga sudah ya, Ibu hanya mengulas sekilas saja. Nah, kita masuk ke pecahan senilai atau bagaimana, intinya sama seperti nyederhana kepecahan ya. Bagaimana menyatakan pecahan senilai? Pecahan senilai itu bisa dinyatakan dengan dikalikan atau dibagi dengan bilangan bulat yang sama untuk penyebut dan pembilangnya.
Jadi misalnya ada 2/3. Tentukan pecahan senilainya. Kalau 2/3 pecahan senilainya, karena 2/3 itu sudah bilangan yang kecil, sudah bilangan prima, dia tidak bisa lagi dibagi kan, otomatis kali. Kita kalikan saja dengan bilangan-bilangan tertentu yang sama, maksudnya yang sama itu untuk penyebut sama, pembilangnya sama. Jadi misalnya dikali 2, maka pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. Seperti ini, 2 kali 2. Pembilangnya 2 dikali 2, penyebutnya 3 dikali 3, maka 4 dikali 2 ya ini ya. Ini ada salah nih. Ibu langsung ganti saja. Nah, yang ini dikali 2. Nah, ada kesalahan. Oke. Terus dapatlah 4/6. Lalu 2/3-nya kalau kita kalikan dengan 3. Nah, ini yang kebalik. Nah, kenapa terbalik-balik ini, Bu ya? Oke. Lalu dikalikan 3. Kalau dikalikan 3 seperti apa? Ya dikalikan saja. Pembilang dikali 3, penyebut kali 3, dapatlah 6/9. Lalu dikali 5. 2 kali 5, 3 kali 5, dapatlah 10/15. Lalu dikali 7. Ini maksudnya dikali-dikali itu kita bagaimana mencari pecahan senilainya. Ya kita kalikan. Kalau dia tidak bisa lagi dibagi. Tergantung berapa banyak kita diminta mencari pecahan senilainya. Ya kalau cuma 1 ya 1 saja. Jadi cuma kali 2 saja sudah. Tapi kalau disuruhnya 3, berarti ada 3 bilangan bulat yang harus kita kalikan untuk mendapatkan pecahan yang senilai. Oke, sehingga didapatlah bahwa 4/6, 6/9, 10/15, 14/21, 20/30 itu adalah senilai dengan 2/3. Jadi 2/3 ini senilai itu berarti sama. Sama dengan 4/6, sama dengan 6/9, sama dengan 10/16, sama dengan 14/21, sama dengan 20/30. Perhatikan. 2/3. Pembilangnya semuanya kelipatan 2. Perkalian 2 maksudnya ya. Semuanya bisa dibagi 2. Perkalian dari 2. Lalu untuk yang penyebutnya, dia berarti bisa kelipatan, bisa perkalian ya. Jadi kelipatan dari 3. Jadi semua ini sama seperti contoh yang lainnya ya.